hanya memang lidah tidak bertulang. Kadang-kadang sulit kita untuk bisa mengendalikan lidah. Dengan wasilah saum ini, di bulan Ramadan ini kita belajar untuk bisa Ikhlaskan niat, bulatkan tekad untuk lanjutkan estafeta perjuangan. Tak ada waktu untuk berseteru, tak ada ruang untuk bertengkar. Tugas mulia di depan mata, satukan kiada berjuang untuk menang. Tak ada waktu untuk berseteru, tak ada ruang untuk bertengkar. Tugas mulia di depan mata, satukan kiada berjuang untuk menang. Impian Anda untuk menunaikan ibadah umroh dan haji kini semakin dekat. Dengan karya Imtax, kami menyediakan layanan terbaik, mulai dari persiapan hingga keberangkatan, dengan fasilitas yang nyaman dan ibadah sesuai dengan sunnah Nabi. Karya Imtax menyelamatkan umat dalam beribadah umroh dan haji. Temukan keberkahan dalam setiap emas. Toko Emas Persatuan Islam, tempat terpercaya untuk perhiasan emas berkualitas dengan harga yang bersahabat. Kami hadir dengan berbagai pilihan perhiasan emas yang elegan dan modern. Toko Emas Persatuan Islam adalah pilihan tepat untuk perhiasan impian Anda. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah wa tusbihu ala ma fa'altum nadimin. Pemirsa Persis TV yang saya hormati dan saya banggakan, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sedang dalam bulan suci Ramadan, bulan yang dinanti-nantikan umat Islam, karena di situ sangat besar pahala dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini saya akan membahas terkait adab bermedsos, atau bagaimana kita memperlakukan media sosial dalam konteks kekinian. Kita ketahui bahwa media sosial itu menjadi alat yang efektif untuk menyampaikan, menyebarkan, menyebarluaskan informasi, menyebarluaskan berita, menyebarluaskan informasi yang perlu disampaikan. Bisa cepat sampai kepada audiens tanpa harus menunggu waktu. Di saat itu juga berita yang terjadi atau peristiwa yang terjadi itu bisa diketahui saat itu juga. Bahkan bisa live langsung. Akan tetapi satu sisi mempunyai dampak yang positif terhadap penyampaian berita yang cepat, akurat, juga kita bisa mengetahui kondisi-kondisi yang ada secara aktual. Tapi sisi lain juga media sosial itu ada dampak yang buruk
kalau kita menggunakan media itu tidak sebagaimana mestinya. Artinya kita harus memperlakukan media itu dengan adab yang sesuai dengan aturan-aturan yang telah Allah memberikan guidance dan Rasulullah SAW memberikan tuntunan bagaimana kita berkomunikasi dengan layak. Dalam surat Al-Hujurat ayat 6 yang khotib tadi bacakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyan. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu satu berita, fatabayyanu, maka kamu harus bertabayyun. Fungsi tabayyun ini penting. Ikhwatu iman fillah. Kalau kita lihat media sosial sekarang, orang bebas mengekspresikan dirinya. Orang bebas mengomentari apapun yang orang posting. Orang bisa memforward apapun yang orang posting. Kalau itu sifatnya positif, bagi ilmu pengetahuan, bagi pengetahuan kita, bagi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu menjadi hal yang baik. Tapi sebaliknya, kita mengomentari yang tidak perlu kita komentari, bahkan mungkin kita mencaci, maki postingan orang lain, mengomentari dengan kata-kata yang kasar, dan seterusnya, maka itu atau memforward berita-berita yang tidak jelas sumber aslinya, maka tidak ada fungsi tabayyun di sana. Tabayyun dalam pengertian kita mencari kejelasan, bertanya. Kita menyaring sebelum men-sharing berita-berita yang ada. Kalau sekiranya berita itu bermanfaat bagi orang lain, tidak membingungkan, tidak menyulitkan orang lain, atau bahkan tidak mungkin membuat pertanyaan bagi orang lain, maka berita itu tidak usah disebarkan. Sebelum ada kejelasan, clear and clean, informasi itu betul-betul valid, benar adanya. Kalaupun benar adanya juga, kita harus selektif memilih menyebarkan itu. Tidak semua informasi itu bisa disampaikan. Itu yang pertama. Jadi harus kita melakukan tabayyun sebelum memberitakan, sebelum memforward berita orang lain. Bahkan mungkin sebelum mengomentari. Sekarang netizen itu bisa mengontrol kekuasaan, bisa menghujat kekuasaan, bisa mencela seseorang, bisa memburukkan seseorang. Artinya surga itu terletak dari telunjuk Anda. Bagaimana Anda mengetik komentar-komentar yang positif, yang baik, yang bermanfaat. Jadi media sosial itu bermata pisau dua antara kebaikan dengan keburukan. Tergantung bagaimana kita, dalam istilah komunikasi itu literasi media, bagaimana kita memperlakukan media yang kita pegang. Oleh sebab itu, maka pemahaman awal terhadap bagaimana kita memperlakukan media itu sangatlah penting. Sangatlah penting. Ikhwatu iman fillah. Dalam hadis
Rasulullah SAW muttafaq alaih wala nal mu'minun kakotlah. Mencela seorang muslim itu seperti membunuh. Artinya kita dalam media sosial itu seringkali melihat orang mencela dengan mudah. Mencela pejabat, mencela seseorang, mencela public figure, mencela yang tidak kita sukai dengan bebas secara publik. Walaupun kita tidak ada ketidaksetujuan, apakah kita mau dikomentari negatif secara terbuka? Tentu saja kita tidak mau. Begitu juga orang lain sama. Dan itu tidak akan merubah karakter seseorang. Alangkah lebih baiknya kalau disampaikan secara privat, jelas sekarang di japri, di DM, disampaikan secara baik-baik. Wajadilhum billati iya. Walaupun bermujadalah dengan cara-cara atau berargumentasi dengan cara yang baik, itu akan lebih bijak dalam menggunakan media yang kita kuasai. Sebab kalau secara serampangan, alih-alih kita mengingatkan, malah kita akan kena delik. Apalagi sekarang ada undang-undang transaksi elektronik. Orang bisa dilaporkan di ranah hukum karena dia mencemarkan nama baik. Makanya di dalam Islam sebetulnya diatur itu. Lebih baik kita tidak mengomentari sesuatu yang tidak perlu. Tidak semua harus kita komentari, tidak semua harus kita forward. Cukup kita tahu apa yang terjadi dan kita tidak berlaku seperti itu. Kalau kita ikut-ikutan mencela, maka apa bedanya kita dengan ikhwatu iman rahimakumullah. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, seorang mukmin tidak menjadi orang yang suka mengutuk. Jadi kita tidak boleh menjadi orang yang suka mengutuk, mencela, mencaci maki. Itu perbuatan-perbuatan yang memang dilarang oleh agama. Jadi kita harus menampilkan bahasa, diksi, kalimat itu memilih dengan bahasa yang memuliakan. Memuliakan orang itu menjadi hal yang penting. Bagaimana Rasulullah SAW ketika dicela, ketika dihina, beliau tidak membalasnya. Meskipun kesempatan itu ada. Dan bisa, bahkan mungkin bisa lebih. Tapi beliau tidak memanfaatkan itu. Rasul hanya menyampaikan, mereka tidak tahu apa yang saya sampaikan. Belum dapat hidayah dari Allah. Justru kita harus menampilkan Islam yang ramah. Menampilkan orang muslim itu, keluar lisannya itu kata-kata memuliakan. Kata-kata lisan yang memuliakan orang-orang lain. Tidak sebaliknya. Ketika orang berbicara atau orang mukmin berbicara, maka yang keluar kata-kata yang kotor, mencela, dan mengutuk. Hadirin ikhwatu iman, Persis TV yang sama-sama dimuliakan Allah SWT. Saum di bulan Ramadan ini juga mengajarkan kita bagaimana kita menahan diri. Bukan hanya menahan lapar dan dahaga saja. Tapi juga menjaga lisan kita. Berbicara seperlunya. Mengomentari seperlunya. Tidak berbicara yang tidak perlu.
tidak mengomentari yang tidak perlu. Kita dilatih. Itu juga salah satu cara kita bagaimana kita melatih diri kita untuk bisa menahan diri. Dengan saum ini mudah-mudahan kita semua bisa introspeksi. Kita semua bisa bermuhasabah tentang media-media yang ada, sehingga tampilan di media sosial kita adalah bahasa-bahasa yang baik, yang bermartabat, yang memuliakan, bukan bahasa-bahasa yang kotor, menghinakan, mengejek, dan mudah-mudahan hadirin ikhwatu iman billah, dengan Ramadan, wasilah Ramadan ini kita semua bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dari lisan yang kotor. Karena lisan ini adalah cikal bakal permusuhan, kebencian, bahkan pertikaian. Kalau kita tidak ihfad lisana, tidak bisa menjaga lidah kita. Qul khairun aulia. Katakanlah yang baik atau kita diam. Itu ajaran agama mengajarkan itu. Hanya memang lidah tidak bertulang. Kadang-kadang sulit kita untuk bisa mengendalikan lidah. Dengan wasilah saum ini, di bulan Ramadan ini kita belajar untuk bisa menjaga lidah kita, menjaga lisan kita dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Mudah-mudahan saja dengan bulan Ramadan ini kita bisa menjaga diri kita, menambah keimanan kita, dan melatih yang penting. Karena proses pembelajaran itu harus dilatih. Dilatih dengan baik, bertahap, dan kita berdisiplin dan diri kita sendiri untuk tetap dalam istiqomah dalam ajaran agama. Demikianlah apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi pemirsa Tesis TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selamat menjalankan ibadah saum di bulan Ramadan, mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah. Aqulu qouli hada wa astaghfirullah lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TGM 99 berasal dari sumber air murni yang terjaga kualitasnya. Melalui proses demineralisasi yang ketat, kami menghilangkan mineral anorganik dan zat berbahaya, menghasilkan air dengan tingkat kemurnian yang tinggi. Kami menggunakan teknologi pengisian otomatis yang higienis untuk menjaga kesegaran dan kemurnian air TGM 99. Pilihan tepat untuk hidrasi optimal, segar, murni, dan berkualitas.